Halo, Assalamualaikum Fatima. Waalaikumsalam. Halo Kak. Aduh, pertama-tama kita sampaikan salam dulu buat teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bergabung di talk show Generasi Bakti Negeri. Eh, Pertama-tama ini agak apa? Agak sedikit shock ini, Dek. Tiba-tiba Oh ya Kak. ada teman yang Dadakan. langsung nembak, suruh jadi host tanpa ada persiapan. Ya, sama-sama belajar kita ya. Ya Kak. Siap. Fatima, apa kabar, Dek? Alhamdulillah baik Kak. Wah, sudah lama kayaknya kita nggak ketemu ya. Sudah hampir berapa Dari sih? 2000, 2016 2016 ya? dari 16 2016. 17 ya? Suaranya kurang jelas deh. 17 Kak 17. Suaranya kurang 17 Kak. keras. 2017 ya, terakhir ya. Ke Ya, Sebatik ya, berarti udah sekitar 5 tahun. tahunan. Sebatik gimana sekarang? Sebatik tengah Apanya lah Kak? mungkin ya. Hah? Kalau Sekarang dari posisi di mana, Dek? eh, kenapa Kak? Hmm? Suaranya kurang keras. Oh ya, bentar ya Kak. Saya ambil headset dulu Kak. Oh ya, oke oke oke. Kita tunggu. Ah. Bentar ya, teman-teman. Fatima lagi ngambil headset. Tadi sih udah yang mulai, cuman nggak kedengeran suaranya gitu. Halo, Bapak Ketua, selamat bergabung. Aduh, rindu nggak ke bersalam sapa ini sama Pak Jauhari. Kak kalau sekarang, Ya, kalau udah. sekarang Lumayan suaranya jelas kedengaran. kok. Ya, lumayan Bentar ya jelas. Kak. Aduh. Nanti dikawal ya, Bang Jauhari ya. Dikawal sama Lumbung Adventure. Fatima, Ya Kak. aduh, gambarnya deh Kalau nggak kelihatan. Iya, ngadap kalau ke ini atas.
Hah? Bentar, Kak. Ya. Bentar ya teman-teman, ada sedikit masalah. Oke. Oke, kita mulai ya, Fatima ya. Oh ya, Kak. Ngobrol-ngobrol santainya. Nggak usah terlalu tegang. Suara saya jelas, Kak? Jelas, jelas, jelas. Oh, iya. Fatima sekarang posisi di mana, Dek? Di Jogja, Kak, dari Oktober. Oh, udah di Jogja. Udah kuliah offline ya? Belum, sementara belum. Oh, masih daring di sana. Iya, Kak, masih. Cuma beberapa kayak dari kebijakan dosen sih paling ada yang masuk offline. Beberapa kelas. Berarti kesibukannya sekarang kuliah di kos gitu. Kalau sekarang, kan kemarin Desember baru selesai KKN. Sekarang Hmm. magang di Digital Cyber Indonesia jadi content writer. Mantap memang penulis. Cocok sama temanya. Mantap memang. Dek, ini kan saya baca itu ada Fatima, founder Teras Baca Perbatasan ya? Ya, Kak. Itu motivasi buatnya itu gimana sih, Dek? Kok bisa, oh ada pikiran gitu untuk buat semacam komunitas ini. Itu awal mulanya Eh, itu gimana sih, Dek? Kalau dari awal kan sebenarnya kalau untuk mau bikin komunitas itu kalau tertarik literasi di komunitas literasi itu dari SMA, Kak. Cuma waktu itu belum punya keberanian lebih untuk kayak kemudian bikin komunitas atau rumah baca kayak gitu. Nah, pas 2018 ke Jogja, waktu itu kayak kenal terus diskusi sama beberapa orang. Jadi kayak lihat peluang lah istilahnya kayak di sini kan kalau buku, maksudnya di sini akses buku lumayan, bahkan bukan lumayan sih, gampang kalau di Jogja. Jadi waktu itu kayak um, mimpi yang pernah kayak terlupakan pas SMA tuh akhirnya muncul lagi pas lihat peluang waktu di Jogja kayak gitu, dan akhirnya berani kayak oke, Bismillah mulai. Dan waktu itu juga sempat ketemu sama Kak Trianto itu ya, waktu itu sama Kak Bram juga ke sana untuk ikut diskusi karena Kak Trianto juga kan founder juga di Teras Teras Baca TBM Masyarakat waktu itu. Yang guyub rukun itu ya? Yang di Iya, Kak, mana sih? Yang di Sedayu. Sedayu, benar Sedayu. Ya, benar benar benar. Sering main sih dulu situ. Ah, Kan ini kebetulan Kak itu ini. gimana? Kebetulan Kak Trianto kan juga founder, jadi belajar di Oh, beliau belajar kayak sama gitu, Kak. beliau ya? Belajar sama beliau ya? Nah, ini gini deh. Ini kan setahu saya tuh Fatima kan tuh akrab dengan GBN ya kan. Itu kenalnya di mana sih, Dek? Awal mulanya itu kenal di GBN gitu. Ceritain dong Pas awal tahun mulanya dua GBN pas gitu, kenalnya posisi di mana? kalau nggak salah waktu itu Agustus tahun 2015. Waktu itu ada kayak, kita kan kalau di Subati sebelum pandemi itu ada drama kolosal, Kak. Jadi setiap tahun kayak beberapa sekolah gabung terus bikin drama kolosal. Nah, waktu itu di Kecamatan Sebatik Timur waktu itu acaranya. Nah, GBN UMY waktu itu datang. Nah, dari situ belum tahu kayak ini KKN dari mana. Maksudnya tidak familiar. Alma maternya kan biasanya Unhas, terus Unmul, yang Hmm. familiar atau UBT. Nah, pertama kali ada alma mater Merah Maron kan. Nah, dari situ kayak cari tahu ini KKN di mana, dan ternyata KKN-nya di Aji Kuning di desa saya waktu itu. Nah, akhirnya coba main ke posko. Main waktu itu pertama kali ketemu sama Kak Fadli, Kak Daeng.
terus ngobrol karena ternyata Kak Daeng juga orang Bugis kan, waktu itu satu suku, nyambung kan obrolannya. Nah akhirnya dari itu main terus ke posko sampai kita ikut jadi panitia Saudara Sebatik Festival, terus ikut bantu-bantu, ikut isi acara juga waktu itu, pensi. Nah dari situ awal Oh, mulanya yang itu terus. ya. Yang di Ya Kak, lapangan Saudara itu ya. Sebatik. Ya Kak, di lapangan Aji Kuning waktu itu yang pertama. Nah terus tahun berikutnya pas 2016 ada lagi SSP 2 angkatannya Kak Sigit sama Kak Angga dan Ya. lain-lain. Nah, dari situ kan waktu itu posisinya jauh, satu di Sungai Limau, satu di Bukit Harapan. Hmm. Lokasinya kan lumayan jauh dari Aji Kuning, tapi selalu apa ya, selalu excited kalau misal ada KKN. Jadi akhirnya kita sering main. Bahkan pernah waktu itu nginap di Bukit Harapan. Di posko ya, Nah, dan sering itu. sampai ya Kak. Sering Dan itu lulus nginap bareng SMA pun kan. sering ini. Dan lulus Nah, SMA juga masih sering kan komunikasi nah sampai sekarang. iya. Sampai sekarang, teman-teman yang lain tuh udah di mana semua sekarang? Kedengar ada yang udah nikah ya? Iya, Ada yang ada yang nikah, ada yang di nikah, ada yang Makassar. ya masih ada yang kuliah. Hmm, ya ya. Dek, terus ini, waktu Fatima buat ini, buat komunitasnya ini ya, teras baca perbatasan. Tanggapan orang-orang sekitar itu gimana sih, Dek? Kalau dari Apa positif, pertama mungkin keluarga ya. negatif atau gimana gitu? Atau ada yang lirik sinis gitu? Pertama mungkin dari keluarga ya Kak. Kalau dari Mm-mm. keluarga, eh, dari ibu sih, kalau ibu pokoknya apapun hal baik atau yang bermanfaat yang anaknya lakukan itu selalu dukung penuh. Nah kalau dari teman-teman waktu itu eh, belum ada yang tahu sih, kalau misal dari teman-teman waktu itu belum ada yang tahu kalau bikin komunitas. Jadi belum ada yang tahu kalau bikin komunitas. Nah baru pas pulang kayak coba, karena waktu itu pandemi, coba ajak semuanya untuk gabung, dan ternyata pokoknya ajak mereka gabung ikut kegiatan, bahkan masuk di kepengurusan rumah baca, dan sampai sekarang mereka dedikasinya luar biasa, jadi ikut bantu bahkan ikut kasih saran. Hmm. Rintangan terberatnya Fatimah waktu buat itu apa sih, Dek? Biar teman-teman yang dengar ini bisa, oh ini nanti kalau misalnya aku mau buat seperti ini pasti ada kayak gini, ada dampak resikonya. Nah, itu jadi bahan ajaran buat teman-teman. Kalau ada yang mau buat kan, ada yang berpikir lebih dari ini gitu. Kalau rintangan awal sebenarnya pertama lokasi sih Kak, maksudnya tempat. Jadi Hmm. wadah kayak waktu kan rumah baca kita harus punya tempat. Nah waktu itu terkendala di tempat, kayak nanti mau bikin rumah baca tempatnya di mana ya, kayak gitu. Jadi itu sih yang awal, bahkan sempat kayak putus asa karena bingung mau tempatnya di mana. Dan alhamdulillahnya waktu itu guru SMA kita ada yang tertarik sama literasi. Jadi dia juga pegiat literasi dan menawarkan rumah pribadinya untuk dijadikan rumah baca waktu itu. Karena waktu itu rumahnya ada 2 lantai, Gitu. jadi kita pakai lantai atas. Itu di mana, Dek? Lokasinya? Lupa saya tadi nanya. Nanya-nanya terus lupa nanya Di lokasi. itu Kak, di Desa Jikuning, Batik Tengah. Oh, Desa Kuning. Di mana itu, Dek? Dekat Patok kah? Patok 13 kah? Nggak jauh sih Kak dari situ, 200 meteran lah. Oh, sebentar dari situ. Oh, terus ini eh sekarang kan Fatima kan di Jogja kan? Nah, yang jalanin di sana itu Iya siapa? Kak. Terus yang jalanin di sana itu Kalau yang di siapa? Sebatik itu, kalau di sekarang itu ada beberapa teman kan kita tuh gantian Kak. Jadi kayak kalau ada yang pulang, yang ngurus mereka. Jadi sering sering waktunya pas. Jadi pas pulang ada lagi yang datang kayak gitu. Dan kita juga Hmm, ada anak-anak SMA yang, jadi kita kok yang di luar Sebatik koordinasi dari jauh. Nah nanti teman-teman ada yang SMA, terus ada yang kuliah juga. Nah mereka yang handle yang di Sebatik. yang sebatiknya.
Terus ini kan teras baca ya. Artinya kan banyak membutuhkan buku-buku ya. Nah, untuk Ya, awal Kak. mulanya buku-buku itu dari mana aja, Dek? Apakah dari Kalau donatur atau dari pribadi atau gimana? kalau untuk buku-buku di rumah baca, Kak, semuanya itu dari donatur. Semuanya buku dari donatur. Dari donatur ya. Terus ini eh selain untuk menumbuhkan minat bacanya teman-teman di sana, apa tujuan tujuan lainnya itu apa sih, Dek? Tujuan lainnya program ke depan itu gimana, program kegiatannya selain apa menumbuhkan minat bacanya mereka gitu. Kalau dari rumah baca kan, Kak, sebenarnya kegiatannya bukan cuma kayak sekedar kayak baca tulis, tapi kita ada beberapa Hmm. kegiatan kayak lapak baca. Nah, lapak bacanya ini kegiatannya itu tidak hanya di suatu lokasi, tapi ada di beberapa lokasi, bahkan di desa yang berbeda, kayak gitu. Terus di kegiatan lapak baca kita ada kayak ice breaking, main sama anak-anak untuk kayak menguji Uh, uh, kemampuan motorik sama sensornya mereka. Terus kita ada kelas inspirasi juga. Nah, kelas inspirasi ini kegiatannya jadi kita datang ke kemarin baru 2 kali terlaksana itu di sama TNI, Tentara Nasional hmm. Indonesia, sama tentara sama orang puskesmas. Jadi kita bawa anak-anak untuk kayak mengenal profesi. Waktu itu baru terlaksana 2 kali, Kak, tentara sama dari kesehatan. Berarti kayak outbound ya, kayak outbound gitu ya, Dek ya. Iya, Kak. Sama Nah, kita buka kelas belajar juga. Jadi kelas belajarnya juga kita bantu anak-anak karena kan kemarin pandemi. Jadi banyak ya. mereka yang kayak orang tuanya kesulitan terutama membaca. Jadi kayak mereka kita buka kelas dan alhamdulillah antusiasnya orang tua semuanya luar biasa untuk anak-anaknya mau belajar kayak gitu, Kak. Hmm, siap. Ini aku mau tanya satu lagi, Dek. Sebelum pertanyaan terakhir sih. Sebelum pertanyaan terakhir ini ya. Eh gini, Ya, Kak. eh ada nggak cerita hal yang lucu gitu, yang menarik? Misalnya kayak dibantu sama bupati lah, menteri lah, atau apalah. Soal itu yang buku-bukunya itu, ada nggak cerita-cerita yang menarik dikit? Yang menurut Fatima nggak bisa terlupakan. Sama cerita yang buruk lah, yang Um, nggak bisa dilupakan juga gitu. Kalau dari awal-awal merintis rumah baca kan Kak lumayan susah ya, terutama di pengadaan buku-buku bacaan. Jadi waktu itu tahun 2017 itu ada free kargo literasi. Jadi ada pengiriman buku gratis di seluruh Indonesia dari Pos Hmm. Indonesia. Jadi Pos Indonesia itu ada program mengirimkan buku gratis ke seluruh Indonesia maksimal 10 kilogram. Nah, waktu itu kita daftar dan alhamdulillah kita masuk di list untuk jadi tugas kita cuma mencari donatur untuk pengiriman bukunya itu sepenuhnya dibiayai sama Pos Indonesia. Nah, waktu itu untuk list-list penerima itu dikirim di email rumah Hmm. baca, buka di halaman terakhir itu ada list donatur. Waktu itu saya chat pribadi Kak semuanya. Jadi semuanya saya Wih. chat pribadi. Jadi saya ceritakan kayak Assalamualaikum, saya Fatima dari kami baru merintis komunitas. Intinya tuh mohon kiranya kakak memberikan donasi buku kayak gitu-gitu Kak. Jadi itu ada sekitar kurang lebih 15-an komunitas itu saya chat semua, walaupun hanya beberapa yang dapat. Tapi dari situ malah dapat banyak buku kayak gitu. Jadi itu emang sampai sebatik gitu ya, bukunya ya, dikirimin ya, sampai depan rumah ya. Iya Kak, iya sampai Wih, di lokasi tujuan. keren, 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 keren. Nah itu buat teman-teman, siapa tahu ada yang ingin apa donasikan. Nah silahkan hubungi Fatima ya kan. Kita kan sudah tag tadi Instagramnya. Mungkin mau butuh apa? Nanti di share aja deh apa alamat atau apa gitu yang bisa ya buat teman-teman yang mau donasi ya kan. Terus kalau pengalaman buruknya deh yang nggak bisa dilupain, yang paling sakit gitu loh.
baru sih kayak pas tahun 2021 kemarin. Jadi waktu itu kan awalnya kita pertama itu kan di rumah guru yang tadi saya ceritakan, guru SMA, guru Sia namanya. Waktu itu kita pakai rumah beliau, tapi memang karena rumah pribadi, jadi yang datang itu sedikit karena mungkin enggak enak karena rumah pribadi. Jadi beberapa orang tuh mau datang kayak canggung kan. Nah akhirnya kita kayak diskusi bagaimana caranya supaya buku-buku yang ada itu terbaca sama anak-anak. Nah terus akhirnya kita waktu itu memutuskan untuk pindah ke Rumah Merah Putih. Rumah Merah Putih. Rumah Merah Terus Putih itu pas di mana? Di Patok 3, Kak. Patok 3. Oh, yang perbatasan itu ya? Perbatasan yang warna merah putih yang di Ya. Aji Kuning. Nah, terus kita pindah di situ. Kurang lebih belum sampai sebulan. Karena waktu itu kan sebenarnya kita tidak, maksudnya tidak ada konflik sama Bu Rusia, cuman memang kita mau biar buku-bukunya terbaca kan Kak waktu itu, biar kita lebih leluasa juga, dan ibunya juga itu pembina kami, jadi kayak mendukung kan biar buku-buku yang dibaca. Akhirnya pindah baru sebulanan, mungkin bahkan belum cukup, itu yang punya rumah, mohon maaf sebelumnya, itu yang punya rumah apa ya Kak istilahnya, kayak kurang senang kehadiran kami, karena memang kan Rumah Merah Putih itu untuk pengunjung kan, maksudnya itu tempat wisata. Nah, ya, semenjak kehadiran kita tuh kayak lumayan mengganggu wisata, karena mungkin pada saat proses pembelajaran, karena waktu itu kita pakai di atas untuk belajar setiap hari waktu itu Senin, Rabu, Jumat, jadi lumayan padat setiap minggunya. Jadi kayak wisatawan itu misal mau naik, mereka kadang nggak jadi karena kita ada gitu. Nah dari situ kayak ya yang punya rumah agak ini, karena sebenarnya itu tempat wisata. Nah pada akhirnya kita pindah lagi, kita cari tempat lagi. Dan waktu itu pindahannya malam-malam. Sungguh perjuangan. Tapi itu sih kalau maksudnya kendala kendala yang kita rasakan dari awal sampai sekarang itu sebenarnya ke gedung sih, maksudnya kita belum punya tempat sendiri yang kita bisa lebih leluasa. Nah di kantor camat nggak dikasihin, nggak coba view ke kantor camat gitu, ngajuin. Kalau dari kantor camat kan kayak sekarang camatnya kan Kak Aris. Nah Kak Aris ini itu yang malah yang paling banyak bantu kita malah Kak. Sering aja collab, pokoknya dia sering kayak kalau kalian ada masalah bilang kayak gitu-gitu. Cuman lokasi kantor camat itu jauh. Sempat ditawarkan kayak sebenarnya kalau kalian mau pakai di sini boleh. Cuma memang lokasinya lumayan jauh kan dari Haji Kuning, terus anak-anak nanti mobilisasinya jadi susah. Akhirnya kita bukannya kita masih menolak, tapi memang lokasinya yang jauh Kak. Walaupun memang tempatnya bagus di sana. Mantap sih tempatnya kantor camat sih. Langsung lihat perbedaan antara terang dan gelap. Tapi ya itu masih lumayan jauh. Iya sih. Harapan ke depannya sih untuk rumah baca ini apa ya? Kalau untuk harapan ke depan mungkin lebih kita bisa membantu rumah baca bisa jadi wadah lah Kak untuk membantu pendidikan, terutama untuk anak-anak di perbatasan kayak gitu. Jadi mereka bisa sebelum keluar dari Sebatik, mereka bisa jadikan rumah baca rumah kedua untuk belajar banyak hal kayak gitu. Karena kita enggak cuma suruh mereka baca buku, tapi apa yang karena kita rata-rata kan ada yang kuliah di luar, nah apa yang kita dapat di luar bisa kita bawa untuk mereka. Dan untuk relawan bisa jadi tempat untuk belajar sebelum keluar juga. Gini, terus ini kita lempar pertanyaan ya buat teman-teman ya. Siapa tahu ada yang mau bertanya gitu. Nanti kita sampaikan yang ngasih pertanyaan, kita kasihkan door prize lah ya. Nanti Fatima yang milih pertanyaan yang mana yang paling mantap ya. Ya yuk teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silahkan.
Tuh ada yang sinar SNR Bintang. Semoga ada donatur tetap katanya, Dek. Itu salah satu relawan juga, Kak. Oh, salah relawan. Amin. Amin, amin. Nanti tinggal di-share aja apa tempat di mana kalau mau donatur, ya kan? Di TFN kemana kalau mau ada donatur gitu. Terus tuh dicariin Bang Untung, Fatimah. Gimana katanya? Ini nggak ada yang mau bertanya ini, teman-teman ini. Kita kasih hadiah deh kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada kayaknya, Dek. Nggak ada yang bertanya ini. Terus anggotanya sana sekarang udah berapa, Dek? Anggota tetapnya gitu. Kalau sekarang semuanya, Kak, itu 43. 40 orang. Itu anak SMA gitu semua atau Sebagian pemuda-pemuda lah besar, ya? ya Kak, sebagian besar anaknya SMA. Beberapa Hmm. kuliah. Tuh, ditanya Ranti. Ranti 66964, Dek. Pernah nggak sih berada di titik paling berat dalam melakukan kegiatan tersebut? Ini langsung dijawab, Kak. Langsung jawab aja. Ngobrol-ngobrol santai kita, Dek. Kalau ya terberat yang tadi, Kak, yang apa ya, yang tadi di Rumah Merah Putih itu istilah kasarnya tuh diusir sih waktu itu, istilah kasarnya. Jadi kayak nggak punya tempat tetap itu lumayan jadi kendala besar, kayak karena kan kalau kita punya secret sendiri, punya tempat sendiri tuh, kalau misal kita mau berkegiatan itu lebih leluasa gitu. Hmm, lebih leluasa ya. Nah, ini ada pertanyaan kedua. Bagaimana cara Fatimah untuk memelihara semangat teman-teman pengurus dan agenda rutinnya? Itu apa aja sih agenda rutinnya? Kalau untuk menjaga semangat teman-teman, gue dari awal sebelum mereka gabung itu saya selalu bilang kalau di sini kita itu relawan. Masa kita kerja tidak dibayar. Jadi kalian masuk di komunitas ini, di Rumah Baca Teras Perbatasan itu sepenuhnya karena keikhlasan, jadi kerelawanan kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman berharap, terutama berharap dalam bentuk materi. Itu yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Nah, kemudian untuk menjaga semangat, saya biasa kok kalau misalnya anak yang kadang 1-2 kali nggak ikut kegiatan atau nggak gabung, biasanya saya chat kayak kemana, maksudnya saya tanyakan kesibukannya, karena kan kok menghilang kayak gitu, misal nggak izin di grup atau tiba-tiba beberapa kali kegiatan nggak ikut, biasanya saya chat pribadi. Jangan sampai, karena kan biasanya ada orang yang misal dia ikut komunitas atau organisasi 1-2 kali nggak hadir, kadang dia untuk datang lagi itu malu atau malas kan, Kak, jadinya. Jadi saya bilang kayak ini bentuknya kerelawanan, jadi kita tidak memaksakan. Jadi kapan kalian bisa gabung kayak gitu, kalian bisa datang. Jangan sampai karena malu atau takut terus mereka jadi keluar. Jadi selalu saya jaga biar mereka ndak hilang kayak gitu, nah, Kak, begitu saja kayak gitu. Benar, Jadi benar, kayak benar. minta kejelasannya. Jadi Terus yang dirangkul tadi ya, yang deh ya, kedua, dirangkul semua ya. ya betul, Kak. Dibuat jadi saudara ya, Terus bukan yang tadi, sebagai murid dan guru, tapi kayak teman-teman gitu, sahabat ya. ya Kak, jadi lebih sering diajak cerita-cerita, ngobrol kayak gitu. Benar, benar, benar. Terus Terus yang ada tadi yang nggak sih kedua, kayak, gimana? yang tadi kegiatan rutin. Iya, kegiatan rutinnya tuh apa aja, Dek? Kalau yang paling rutin itu lapak baca tadi, Kak. Jadi lapak baca itu setiap
2 minggu sekali. Terus kita ada kelas namanya rumah belajar sih. Nah, di rumah belajar ini kita ada kelas belajar, jadi belajar membaca, menulis, berhitung. Terus ada kelas inspirasi, sama kita ada kelas hafalan Quran juga, karena pembina kita ada 2. Nah, yang satunya itu kebetulan guru mengaji, jadi dia menawarkan untuk ada kelas hafalan Quran. Terus kita ada kelas nonton film inspirasi gitu tentang pendidikan. Ini kegiatan-kegiatannya Fatima dulu itu apa ya? Pernah didasarkan motivasi dari kakak-kakak GBN sebelumnya kah, atau memang jauh dari sebelumnya memang sudah ada pemikiran seperti ini? Kalau terkait kegiatan-kegiatan rutinnya, belum ada sih Kak, cuma memang kita ada rencana kayak bikin, kalau kemarin kan GBN Saudara Sebatik Festival, kita rencana mau bikin festival literasi, cuma masih belum terlaksana. Kenapa gitu? Kendalanya apa? Lebih ke dana sih Kak, karena kan rumah baca itu dana mandiri, jadi kita kalau ada kegiatan, ya dana mandiri kayak urunan, atau kayak kadang ada sumbangan dari beberapa orang sama dari pembina kita. Jadi kadang kita setiap mau buat kegiatan, ya kendalanya di biaya tadi. Nanti dikolaborasi aja sama teman-teman SSP yang akan datang ini. Ya, kolaborasikan gitu. Hah? Gimana? Tapi kemarin kabarnya dari Sebatik, Kak. Oh, iya sih. Emang rencananya kapan sih kegiatannya ini? Kegiatan yang ini. kalau yang festival literasi, Kak. Iya, festival literasi. Rencana pas milad, Kak, pas milad rumah baca kan kemarin. Kalau yang milad pertama itu kita milad pertama sama kedua itu cuma tidak ada kegiatan. Saat yang pertama itu tidak ada kegiatan, yang kedua sama yang ketiga itu kita kompetisi literasi, tapi masih skala kecil waktu itu. Nah, kita mau milad ini yang keempat tahun 2022 ini kita mau bikin festival literasi itu, insya Allah. Kalau milad rumah baca kan bulan Maret. Bulan Maret ya? Oh, berarti 2 bulan lagi. Cukuplah buat teman-teman yang ada yang mau donatur gitu loh. Bisa lah, masih ada 2 bulan ya kan. Sisihkan uang jajannya. Ya, Fatima ya? Iya Kak, semoga dia mau. Berarti nanti Fatima pilih ya tadi ya, penonton secara acak ya. Nanti kita kasih sesuatu lah. Oh ya. Nanti Fatima yang nge-DM dia. Ya, berarti apa masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Kalau enggak kita cukupkan. Soalnya ini grogi nih, Fatima juga grogi. Baru pertama kali live IG. Nggak pede kan? Nah, dari Kak Septi nih, Kak. Ya, Fatima pilih ya, secara acak ya. Oh ya, Kak. Yang bertanya, teman-teman bertanya satu sama teman-teman yang live tadi. 1 orang atau berapa orang, Kak? 2 orang. 2 orang kita pilih. Oh, iya. Fatima pilih secara acak. Siapa sebut? Ini mau dibacakan pertanyaannya atau bagaimana, Kak? Bacakan aja. Bacakan aja ID-nya. Ini kan yang pertama ada Widya.ntii_. Yang mana Widya? Ini Kak, di atas, saya scroll ke atas dari awal. Dari awal ya? Siapa namanya? Sebut aja. Diketik aja deh, Ini Kak Widya. Ketik aja. Ketik di situ. Itu Kak. Oh ya, ini ya. Terus yang kedua?
Kak ini yang cuma bertanya kan? Iya. Terus pertanyaan kedua, Kak. Ini ada pertanyaan dari Kak Septi, Kak. Tapi belum terjawab. Apa itu pertanyaannya? Halo saudara sebatik, mau nanya nih buat harapannya kepada teman-teman GBN yang sering melakukan KKN di sebatik. Oh, kontribusi apa yang diinginkan dari kawan-kawan GBN? Tidak. Itu dari Kak Waduh, Septi, ini Kak. pertanyaannya ke teman-teman GBN ini. Halo saudara sebatik, mau nanya nih buat time. Ini kepada teman-teman yang, dia, maksudnya Kak Septi itu tanya kayak harapan Fatima, kira-kira kegiatan Untuk apa lagi yang, ya untuk GBN. hmm, apa itu, Langsung Dek? saya jawab, Kak. Iya, jawab aja. Kalau dari, kan pertama kali GBN ke Sebatik itu tahun 2015. Ya, Hmm, 2015 angkatannya. Waktu itu Kak Denny, Kak Weni, Kak Amar, dan kawan-kawan. Nah, waktu itu sempat baca proposal GBN. Itu hmm, ada Rumah Bakti Negeri. ya, Rumah Bakti benar-benar. Negeri. Nah, lebih ke mau ada kegiatan itu lagi sih, Kak. Maksudnya direalisasikan karena kayak apa ya, jadi ada kenangan lah dari GBN kayak gitu Kak, karena kan dengar-dengar maksudnya GBN nggak mungkin kan KKN terus di Sebatik, karena maksudnya lihat kondisi Sebatik alhamdulillah sedikit demi sedikit memperlihatkan kemajuan, jadi kayak kalau misalnya ada rumah bakti negeri bisa jadi kayak tempat sih untuk anak-anak Sebatik, mungkin lebih kayak ke museum Iya sih. mungkin, atau tempat kayak rumah belajar lah kayak gitu Kak. Jadi nanti kalau Kayak misalnya tempat, GBN mau ke Sebatik ada tempat juga. ada tempat gitu ya. Kayak kayak rumah singgah gitu ya kalau di Sebatik ya. Nah, ya, Kak. Mantap, mantap. Nanti kita sampaikan buat ke teman-teman. Mungkin ada Bang Johari kali. Ada masih online mungkin Bang Johari. Berarti penanyanya Mbak Septi ya? Fatima yang dipilih Iya, ya? Kak. Oke, berarti Widya dan Septi. Oke. Nanti kita hubungi ya untuk Mbak Widya sama Mbak Septi. Terus gini, nggak mungkin lah ya. Nggak ada lagi teman-teman yang bertanya ini. Kita cukupkan sampai sini ya, Dek ya. Nanti kita ketemu kalau ke Jogja. Atau nanti Oh kita iya, ketemu Kak. di Sebatik. Amin. Oke, Dek. Oke, mungkin teman-teman cukup sampai di sini, teman-teman ya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, makasih Fatima ya. Sampai ketemu, Kak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.